kita mulai pembelajaran pagi hari ini. kewirausahaan pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, teman-teman videonya bisa dinyalakan semua ya. Semua kita foto bersama. Mbak Andreas, Mbak Delima, Mbak Anggraini. Mbak Desi. Mbak Manisa. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Kembali lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri kita, Bapak Lukman, kami persilahkan. Mbak, cek Win. Tes. Ya, suaranya jelas, Mbak. Halo, Mbak Tari. Cek. Suara saya jelas nggak, Mbak? Halo, Mbak Tari. Ya, Pak Lukman. Sudah jelas suara saya? Oke, sampun. Ampun ya. Oke. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa tolabul ilmi, mencari ilmu untuk bekal kita di masa depan. Nah, rekan sekalian, kita harus bersyukur hari ini saudara-saudara kita masih ada yang banyak yang sakit, gitu kan. Alhamdulillah kita terhindar dari penyakit. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga 3M agar nanti semua kita terhindar dari sebuah masalah. Nah, lihat kita hari ini kita belajar terkait dengan kewirausahaan. Yang pertama kita bikin karakteristik seorang
pengusaha itu seperti apa sih, yang itu karakteristiknya seperti apa. Yang kedua, kita akan belajar bisnis plan. Bisnis plan. Bisnis plan itu apa sih? Ya, kita sebelum melakukan sebuah usaha kita harus punya rencana. Nah, rencana usaha. Nah, mohon izin share screen. Ya, Mbak Tari, udah kelihatan share screen saya? Mbak Tari? Screen share pilot, please. Start, please. Kok nggak mau di start share screen ya? Bentar. Oke, Mbak Tari mohon dibantu dulu sebentar ya. Ini share screen saya nggak mau muncul nih. Iya Pak, baik. Saya restart dulu sebentar. Filenya bisa dikirim via WA Pak. Oke, gitu ya. Iya. Oke, siap. Bentar, saya kirim via ya. Teman-teman nggak bisa share screen. Sudah, Mbak Tari, tolong dibuka dulu ke motivasi karakter wirausaha dulu ya. Filenya belum terkirim di WA nih Pak. Belum. Di grup, bentar, masih proses nih berarti. Sebentar, masih muter-muter. Oke, bentar Pak. Sedang. Yang motivasi terlebih dahulu ya Pak? Ya, motivasi dulu.
Nah, sip. Nah, oke, rekan sekalian, ya. Nah, kita akan belajar karakteristik karakter wirausaha sukses. Jadi kita memotivasi diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang sukses, itu intinya. Jadi kesuksesan itu bukan dari luar, kebanyakan kesuksesan itu berasal dari orang kita dalam sendiri. Kita memotivasi kita diri sendiri, itu yang penting. Kalau orang luar tuh hanya sekian persen saja. Kalau kita nggak punya motivasi secara sendiri, kita tidak bisa akan menjadi orang yang sukses. Nah, oke, perkenalkan nama saya Lukman. Ya, nama saya Lukman, itu nomor telepon saya, handphone saya. Nah, ya, pengalaman bekerja dan berorganisasi, saya sudah lama, hampir 19 tahun di LP3I. Juga instruktur dan investor dan pemiliknya lembaga TCC Tulungagung, dan saya juga pendiri UMKM Alfa Rizky, Terang Bulan Pizza. Ada lagi juga saya pimpinan CV Rizky Jaya, ada instruktur senam pintar, dan itu semuanya lah. Berorganisasi ada mulai dari di Hilsi, HITKI, Forum PLKP, ada juga di APIK dan Pilar. Itulah pengalaman saya bekerja. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan motivasi, bahwa orang yang mau berusaha ataupun usaha itu kita tahu karakter kita masing-masing, karakter kita. Kita itu passionnya di mana? Posisi kita itu di apa? Kalau ke hobi kita apa? Kesukaan kita apa? Itu yang penting harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan sebuah usaha, tapi bidang kita nggak suka. Nah, ini motivasi diri. Kewirausahaan. Kita tahu dulu kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu adalah sebenarnya proses kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Itu. Artinya proses kemanusiaan. Artinya kemanusiaan ini dimaksud adalah kita punya usaha langsung bersinggungan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain. Jadi kita nggak bisa mandiri, kita nggak bisa hidup sendiri terkait dengan wirausaha. Dia membutuhkan orang lain, butuh karyawan dan sebagainya. Dan kaitannya dengan kreativitas. Kalau kita sebagai seorang pengusaha tidak kreatif, wah sangat rentang kegagalan. Kita harus kreatif dan inovatif. Nah, kreatif ini terkait dengan kita harus peka terkait dengan kondisi zaman sekarang. Ini trennya apa sih gitu? Kita ikutin tren. Trennya apa? Kita ikutin tren. Yang kedua dengan inovasi. Inovasi itu ya kita sudah tahu trennya itu, kita inovasi kita berikan hal-hal kegiatan ataupun usaha yang mendekati ke tren itu. Hampir sama dengan tren itu. Nah, contoh saat ini lagi tren bahkan susah dicari susu susu berbring itu yang saat ini sangat dicari. Nah, sekarang banyak lembaga-lembaga yang membandingkan susu ini susu itu, hanya dia ikut tren aja, ikutin tren saja. Dia inovasi bahwa susu A ini seperti ini, susu ini seperti ini. Hanya dia ngikutin tren aja agar mengangkat brandnya itu sendiri. Itu. Nah, inovasi dan memahami peluang. Kalau kita punya usaha, kita punya peluang. Peluang kita gimana? Kalau kita punya salon, kita mau bikin salon, peluangnya seperti apa? Karena banyak salon yang orang-orang lebih senior daripada kita. Itu yang kita pikirkan. Peluang kita seberapa jauh. Nah, nanti di akhir kita akan belajar analisa SWOT-nya di bisnis plan-nya. Nah, memahami peluang kita seberapa besar. Nah, kalau peluang kita tuh kecil, berarti kita harus menciptakan peluang baru. Nah, menciptakan pangsa baru, menciptakan market baru. Nah, kalau biasanya orang yang senior itu menggunakan market orang offline, kita belajar menggunakan online. Itu membuat market baru atau peluang baru. Dan mengorganisasi sumber-sumber. Artinya mengorganisasi ini kalau kita sudah menggunakan pasang spanduk, pasang banner dan sebagainya, kok tidak bisa. Kita harus mengorganisasi sumber-sumber. Contoh, di setiap desa itu pasti ada pertemuan ibu-ibu PKK. Gitu. Di kecamatan ada ibu PKK.
Nah, cobalah kita nanti bikin sebuah usaha calon gitu kan. Yang kita pegang ibu ketua PKK-nya atau ibu kepala desa. Bu, kalau perintah ke tempat saya gratis buat ibu ya. Tapi nanti kalau waktu ada pertemuan tolong saya disampaikan. Nah, itu aja, itu mengkoordinir sebuah sumber-sumber. Sumber dari mana? Oh, kita bisa pakai ibu PKK, gitu. Kita pakai Karang Taruna, kita pakai perkumpulan kepala desa di sebuah sekecamatan dan sebagainya. Kita ikutin PKK sekecamatan. Itulah, itu mengorganisasi sumber-sumber yang menimbulkan sebuah peluang buat kita. Yang kedua, mengelola sehingga peluang terwujud. Nah, setelah kita mendapatkan peluang, kita kelola. Kita kelola agar nanti bisa terwujud. Terus karakteristik kewirausahaan menurut David tahun 1996, karakteristik yang dimiliki adalah memiliki syarat pertama, mempunyai syarat keunggulan bersaing dengan suatu perusahaan atau organisasi lain seperti inovasi. Jadi syarat orang berwirausaha itu harus punya inovasi. Inovasi apa yang harus kita lakukan? Harus punya inovasi dan punya kreativitas. Kalau nggak punya itu nggak akan pernah. Terus yang kedua, kreatif, adaptif dan dinamik. Nah, kreatif ini untuk apa? Untuk membuat sebuah propaganda terkait dengan promo kita menggunakan propaganda dari kreatif. Trennya seperti apa? Itu yang tren. Adaptif, kita harus benar adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan gaya kita, cara promosi, adaptasi dengan budaya, karakteristik masyarakat itu penting. Kita harus adaptasi. Jangan sampai waktu kita bekerja di wilayah orang Sunda, gitu, kita menggunakan bahasa Jawa, nggak bisa, gitu. Kita harus adaptasi. Nah, itu kita harus adaptasi dengan suku ras mereka masing-masing, ke budaya masing-masing. Nah, dinamis, kita harus dinamis, artinya ya fleksibel. Apapun yang diminta customer, kita harus ada di mana, harus continue. Kalau ada produknya potong rambut model apa. Kalau enggak, kalau kecantikan kulit level berapa, dinamis ada level 2, level 3, itu harus berputar. Nah, dan kemampuan berintegrasi, dan kemampuan kita harus punya. Kalau kita nggak bisa berintegrasi dengan orang lain, kita nggak bisa. Kemampuan mengambil resiko. Nah, artinya kalau kita berusaha, kita harus mampu mengambil resiko, mengambil resiko yang paling kecil. Artinya, sebuah pengusaha, kita harus punya plan lebih dari 3. Kalau plan 1 gagal, kita menggunakan plan 2 gagal, plan 3, dan plan. Nah, semua plan, semua rencana, itu ada resikonya. Cari resiko yang paling kecil, membuat agar kita usaha kita berjalan. Cari resiko yang paling kecil di antara resiko lain itu. Nah, terus keputusan yang dibuat, integritas daya juang dan kode etik ini sekalian wujudnya efektivitas. Semua keputusan, kemampuan, etika, kita harus efektif. Jangan terlalu berambur-amburan. Contoh, kita membuat keputusan terkait dengan promosi, kita sebar brosur sekian ribu, kan kalau sebar brosur sekarang 2.000 aja sudah berapa rupiah yang kita keluarkan, padahal sebar brosur itu nggak efektif sekarang efektifnya menggunakan media sosial. Nah, itu kita benar-benar efektif dalam perusahaan dan berorganisasi. Nah, di situ. Jadi semua di dalam karakteristik usaha kita harus berani punya daya saing. Pertama, keunggulan punya daya saing dengan orang lain, baik di perusahaan ataupun usaha yang baru atau yang lama. Kita harus kreatif, inovatif, gitu kan. Kita punya kemampuan mengambil resiko. Yang terakhir, kita harus membuat keputusan yang sangat efektif untuk kepentingan usaha kita. Nah, itu terkait dengan karakteristik karakter pengusaha. Nah, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang kita akan coba kalau kita menggunakan karakteristik kewirausahaan menurut David. Profilnya David juga punya profil seseorang wirausahaan. Jadi seorang pengusaha itu ada profilnya, ada karakteristik profil dan ada ciri khas yang menonjol. Kalau karakteristik profilnya seorang pengusaha itu prestasinya tinggi, ahli untuk memperoleh prestasi. Artinya, kalau dia prestasinya tinggi, secara otomatis dia akan bisa mengembangkan usahanya jadi lebih baik. Nah, gitu. Terus
Dan karena pengusaha tadi yang mau mengambil resiko, mereka tidak takut mengambil resiko, tetapi dia akan mengambil resiko yang tinggi apabila dimungkinkan. Nah, tadi saya sampaikan, kalau kita mampu mengambil sebuah resiko, cari resiko yang paling kecil, menghindari resiko yang tinggi, berarti sama mencari yang resiko yang kecil. Jadi kalau dia seorang pengusaha itu yang berani mengambil resiko, berarti dia sudah mengkalkulasi mengambil resiko yang paling kecil. Dan seorang pengusaha itu pemecah masalah. Jadi dia sebagai solutif. Jadi artinya ada masalah dia bisa memberikan sebuah solusi. Berarti secara tidak langsung ciri kewirausahaan adalah mereka tanggap, mengenali dan memecahkan masalah. Artinya seorang pengusaha itu harus benar-benar pernah terjun atau belajar di sebuah bidang yang digeluti. Jangan sampai kita buka usaha tapi kita belum pernah menggeluti bidang yang kita geluti dulu. Karena apa? Nanti tidak bisa memecahkan masalah. Punya masalah ini bingung karena dia nggak tahu. Contoh, seorang sarjana pendidikan, dia buka salon, dia nggak tahu cara yang bikin kalau ada masalah komplain, Bu, kalau produk ini gimana? Bagus atau jelek? Bagus atau tidak? Itu bingung dia karena dia nggak tahu bidang yang dijual atau dia menguasai produk yang dia jual tuh. Artinya semua pengusaha harus bisa memahami dan menggeluti bidang yang akan digeluti tadi. Bidang yang akan digunakan untuk berusaha. Nah, terus pencari status. Nah, artinya apa? Mencari status ini sama dengan kita mencari brand image. Nah, brand image. Jadi seorang pengusaha itu harus berani bisa mencari brand image kita, memposisikan kita di posisi brand image kemana. Nah, jadi mereka tidak memperkenalkan kebutuhan terhadap status mengganggu misi usahanya. Artinya, brand image ini tidak bisa lepas dari misi usahanya. Harus berani mencari brand image kita, menempatkan di masyarakat. Contoh brand image, kalau kita sudah mencantumkan sebuah salon untuk usia muda, ya nyebar brosurin jangan yang untuk orang memberikan informasi, jangan sampai orang yang tua karena itu anak muda. Sebenarnya juga bisa orang tua itu untuk anaknya, tetapi itu tidak efektif. Itu. Terus tingkatan energi tinggi artinya apa? Di sini energi itu ada kemampuan yang tinggi, ada kemauan tinggi, ada dedikasi tinggi, ada semangat tinggi di sini yang harus dikembangkan oleh pengusaha. Artinya menurut David tingkat energi tinggi itu sangat efektif untuk mengembangkan atau mewujudkan usaha menjadi sukses. Nah, itu. Terus percaya diri. Nah, di sini confidence ini penting, kita percaya diri. Walaupun kita, andai kata kita menjual memberikan makeup sehari-hari ataupun krimbat minimal kita harus tahu produk krimbat minimal 3 krimbat. Nah, karena apa? Nanti kita bisa mengembangkan paket krimbat 1 harganya sekian, krimbat 2 harganya sekian, dan krimbat 3 harganya sekian. Artinya nanti kalau kita percaya diri bahwa krimbat 1 ini loh produknya ini dan ini, kelebihannya ini, produk 2 ini dan ini, produk 3 ini dan ini, dan itu kalau ketemu customer, ibu mau paket yang mana? 1, 2, dan 3. Kalau 1 kelebihannya apa? Produk 1 ini dan ini. Kalau kita percaya diri dan kita mampu menguasai produk kita bisa percaya diri. Dan itu penting. Kita sebagai pengusaha harus percaya diri. Kalau jelek-jeleknya bohong-bohong dikit nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa membuat orang percaya. Itu percaya diri. Terus ikatan emosi. Artinya kita harus pandai-pandai memisahkan terkait dengan pekerjaan dan emosional kita. Artinya kita waktu berangkat dari rumah ada problem, ada masalah dengan keluarga. Jangan sampai problem ini terbawa di kondisi pekerjaan. Jangan sampai punya problem dibawa di usaha. Apalagi contoh, kita punya salon, yang mau nyalon itu bukan orang yang pernah nyakitin kita. Orang yang pernah menghina kita. Jadi kalau kita dengan profesional, kita harus melayani dia seperti orang lain. Nah, memisahkan antara hubungan emosional dengan karir itu harus bisa.
Oh ini karir ini untuk apa namanya mengembangkan usaha saya, kita harus tahu. Jangan sampai oh itu dulu pernah nyakitin saya gini, jangan. Untuk saat ini untuk membuat karir yang lebih baik, kita harus memisahkan itu. Yang kedua, kepuasan pribadi. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang pernah kita lakukan, kita harus mencapai kepuasan pribadi dulu. Artinya kita punya target. Kalau saya bekerja melayani orang harus nilainya 8. Nah, kalau tidak punya 8, nggak sampai 8, kita jangan puas diri dulu, gitu kan. Jangan sampai puas sampai angka 8. Kalau perlu di atasnya 8 dan kita harus puas. Artinya kalau kita sudah merasa melayani orang dengan maksimal, insya Allah orang terpuaskan. Nah, dan menurut pendapat B96, karakter seorang perusahaan adalah irisan. Nah, di sini irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal dari internal maupun eksternal. Nah, di sini beda lagi di sini. Backgraph itu mengatakan adalah irisan dari berbagai sikap. Ada berapa sikap yang akan berbagai sikap. Ada sekitar 9 sikap yang mempengaruhi proses usaha kita, baik secara internal maupun eksternal. Contoh, di sini. Next, Mbak. Nah, faktor pembentuk wirausaha. Di sini ada faktor-faktor pembentuk wirausaha. S, ada seluruh relasi pembentuk. Artinya, relasi itu teman-teman kita, karyawan kita, sahabat kita, itu seluruh relasi pembentuk kita. Jadi, orang wirausaha itu bukan hanya dari diri kita, tapi ada orang membentuk. Waktu kita bekerja dengan pengusaha, kita akan ikutin gaya dia. Karena itu yang membentuk ada seluruh relasi pembentuk kita. Kreativitas itu akan membentuk kita, melingkari di dalam diri kita. Motivasi dan inovasi itu juga membentuk dalam diri kita. Jadi semua mulai dari seluruh relasi, kreativitas, motivasi, inovasi itu melingkari dalam diri kita. Andai kata di sini diri kita di warna hitam, di dalam warna itu banyak coretan, ada warna biru, kuning dan sebagainya. Itu adalah bentuk faktor yang mempengaruhi wirausahawan, mempengaruhi ciri khas ataupun gaya kita berwirausaha. Ada agresivitas, ada risk and shaker, ada integritas pribadi, percaya diri, kompetensi, dan pemecah masalah. Tadi saya sampaikan di depan, itu semua di sini, di dalam lingkaran itu. Nah, di dalam semua lingkaran itu, ada satu irisan yang paling di tengah, itulah gaya kita wirausaha. Artinya, kita hanya sekian persen aja dari gaya mereka untuk membentuk kita untuk menjadi wirausaha. Kecil sekali itu berapa persen kalau dilihat di lingkaran tengah itu? Itu hanya sekian persen. Nah, jadinya membentuk kewirausahaan itu memang membutuhkan seluruh relasi, membutuhkan orang lain, kreativitas, motivasi, inovasi, agresivitas, risk and shaker, integritas, percaya diri, kompetensi dan pemecah masalah. Itu penting. Selanjutnya di sini, karakteristik membentuk karakter. Di sini, kalau kita secara pribadi itu ada wirausahawan, ada visi, misi, manajer dan sebagainya. Itu cara pribadi. Pendidikan. Artinya apa? Background kita, latar belakang kita. Itu yang akan membentuk kita karakter. Bahkan kalau sebenarnya ini menurut background 96 itu nggak terlalu signifikan. Pendidikan. Bahkan anak orang lulusan SMP aja sudah bisa pengusaha. Tapi dia tidak bisa mengembangkan usaha itu jadi lebih baik. Hanya dia memproduksi barang, tetapi dia nggak bisa membuat brand image. Gitu. Nah itu banyak UMKM yang rumahan itu bisa menciptakan barang, tapi nggak punya label, nggak punya brand image, nggak punya merek. Nah, itu. Nah, terus sosiologi, ada jaringan, gitu kan, ada kelompok, orang tua, keluarga, model peranan itu yang juga akan membentuk kita. Selain pribadi, orang lain pun juga membentuk kita. Dan organisasi kelompok itu juga membentuk kita. Ada strategi, struktural, budaya, dan organisasi itu membentuk jiwa wirausaha. Dan semua itu, nah kalau digabung semua inovasi, dijadikan inovasi, kejadian pemicu, implementasi, dan pertumbuhan, artinya dalam satu sisi pribadi, sosiologi di organisasi itu gabung, itu akan bentuk sebuah lingkungan. Sebuah lingkungan akan membentuk sebuah memunculkan sebuah peluang. Peluang itu harus ada.
Kalau kita punya pribadi, ada dorongan orang tua, ada apa namanya budaya sektor organisasi itu mendorong kita akan menjadi sebuah lingkungan yang membuat kita jadi pengusaha. Karena apa? Kalau kita sudah menciptakan peluang, mengembangkan lingkungan, ada peluang di situ, ada model peranan, ada kreativitas. Karena apa? Ini akan menyelimuti semua pengusaha agar jadi menjadi sukses. Jadi seorang pengusaha itu tidak lepas dari background pribadi, sosiologi dengan orang lain, jaringan orang tua, dan sebagainya. Dan organisasi. Organisasi itu penting karena untuk menciptakan kompetensi, menciptakan strategi, struktur. Kalau kita punya usaha, kalau nggak punya struktur organisasi, ya nggak bisa gitu. Jadi nanti juga pimpinan, juga office boy dan sebagainya. Nah, terus rekan sekalian, selanjutnya, next, Mbak. Nah, di sini ada penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan pemuda versi Indonesia. Munawir tahun 99. Kita tadi berbicara orang luar, sekarang kita berbicara orang Indonesia. Seperti apa sih motivasi kewirausahaan itu? Ada 11 ciri atau indikator wirausaha. Motivasi ke prestasi, kemandirian, kreativitas, pengambilan resiko sama. Nah, kalau di Indonesia harus ada keuletan. Tambah lagi orang Indonesia harus punya ulet. Kalau nggak ulet nggak bisa. Kalau nggak ulet nggak bisa. Harus punya keuletan. Dan harus punya orientasi ke masa depan. Targetnya apa? Harus ada rencana kerja, bisnis plan. Ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu penting. Agar untuk kita melihat masa depan kita seperti apa. Harus ada komunikatif dan reflektif. Artinya kita harus ada komunikatif terkait dengan relasi, terkait dengan teman kerja, terkait dengan karyawan, harus ada komunikasi yang efektif. Ada kepemimpinan. Jadi di sebuah seorang pengusahawan itu harus punya jiwa kepemimpinan. Jiwa pemimpin. Jadi jiwa pemimpin adalah jiwa yang bisa memberikan contoh, memberikan solusi. Bukan hanya sekedar nyuruh tapi nggak tahu apa yang disuruh. Nah, ada locus of control. Jadi kita harus ada controlling terkait dengan apa yang kita rencanakan. Ada perilaku instrumental, artinya perilaku yang terstruktur. Perilaku yang terstruktur, kalau seperti ini, hasilnya seperti ini, struktur. Ada penghargaan terhadap uang. Artinya, yang terakhir penghargaan terhadap uang seberapapun, apa yang kita dapatkan sekecil apapun, kita harus kita hargai. Harus kita catat dari pembukuan. Jangan sampai, oh ini hanya teman saudara saya kok, potong rambut saudara saya, bayarnya 50%, nggak dimasukkan. Enggak, harus tetap dimasukkan di pembukuan kita. Agar nanti benar-benar keuangan itu terdokumentasi. Nah, terus karakteristik seorang pengusahawan memiliki kreativitas tinggi jadi. Nah, menurut Gentle kita akan bedah karakteristik seorang pengusahawan bedah satu persatu. Yang pertama, kita memiliki pengusaha kemampuan berpikir yang berbeda daripada orang lain. Kalau orang lain bilang nggak mampu, nggak bisa, kita pasti bisa. Ya, itu. Jadi orang lain nggak bisa, belum tentu kita nggak bisa, pasti bisa. Jadi kita harus punya berpikir sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Itu namanya kreativitas. Ada juga yang berpikir sesuatu yang baru. Nah, sama juga kalau kita berpikir sama dengan kita menciptakan sesuatu atau bertindak sesuatu yang baru yang tidak pernah orang-orang lakukan. Itu penting. Jadi memiliki kreativitas tinggi itu bisa melakukan sesuatu, mengambil sebuah keputusan, menciptakan cara baru yang tidak orang lain berpikir. Itu namanya kreatif. Pak, gimana kalau yang kita ATM mengambil orang lain? Boleh ambil, tiru, modifikasi, itu boleh, tapi dia nggak kreatif. Nah, yang kreatif itu menciptakan baru, menciptakan cara baru, gaya baru, tindakan baru, itu namanya yang kreatif. Nah, terus yang kedua, kreativitas mengandung arti di sini. Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang asal yang tidak ada. Nah,
Kreatif itu menciptakan sesuatu yang tidak ada, atau hasil kerjasama masa kini, atau menggantikan sesuatu yang sudah ada. Kreativitas itu bisa menciptakan sesuatu yang baru, atau menggantikan yang lama yang jadi lebih baik. Itu namanya kreatif. Nah, terus yang ketiga, kita harus selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja yang tanggung jawab. Next, Mbak. Yang artinya kita harus komitmen apa yang kita lakukan hari ini, kita harus kita lakukan hari ini, dan kita harus kerjakan. Dan punya etos kerja, punya semangat juang yang tinggi, dan punya rasa tanggung jawab. Nah, di sini yang dimaksud selalu komitmen dan dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, kalau bahasa saya itu to do list, apa yang kamu tulis itu yang kamu kerjakan, gitu loh. Jadi sebelum kita bekerja, nanti waktu kita usaha, tulis apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, dan itulah lakukan. Kalau kita dalam satu hari mengerjakan 5 rencana kerja, 5 kegiatan, kalau tidak selesai berarti kita gagal. Nah, itu namanya orang selalu komitmen dengan pekerjaan dan punya rasa etos kerja, semangat juang dan rasa tanggung jawab. Nah, terus next, Mbak. Yang keempat, arti orang pengusaha itu dia mandiri, tidak ketergantungan. Artinya seorang pengusaha itu punya jiwa yang mandiri, berani, dan tidak tergantung orang lain. Kalau mau ke sana, mau berangkat, tergantung orang lain. Kalau saya nanti melakukan ini, ikut Pak, gimana kalau makan ini, gitu. Jangan ketergantungan orang lain. Kita harus punya mandiri. Kita harus mandiri. Artinya kita benar-benar bisa melakukan sesuatu hal yang membuat kita jadi lebih baik. Itu karakter mandiri. Ya kalau mandiri itu kalau sekarang ya masak sendiri kan gitu kan, nyuci baju sendiri. Nah, itu pengusaha juga seperti itu. Kalau perlu waktu kita bikin usaha yang belum punya karyawan, masang spanduk sendiri, ngepel sendiri, nyapu sendiri. Itu mandiri. Kalau perlu dananya pun dana sendiri. Nah, itu yang dimaksud mandiri. Jadi tidak ketergantungan orang lain. Terus yang kelima, nah, berani mengambil resiko. Nah, di sini. Berani mengambil resiko. Nah, Richard Carlton, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di awal tahun abad 18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang yang menanggung resiko. Artinya, beliau menyampaikan, Richard Carlton itu, bahwa orang pengusaha itu pasti dia rugi. Ya, pasti rugi dulu. Tidak ada pengusaha yang sukses, langsung untung. Rugi dulu, artinya seorang yang mau menanggung resiko. Nah, yang kedua, wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak berasal dari spekulasi atau melainkan perhitungan yang matang. Artinya, pengusaha itu kalau mengambil tindakan bukan hanya spekulasi, tapi harus diperhitungkan dulu. Kalau saya ngambil ini, melakukan seperti ini, hasilnya seperti apa? Resikonya seperti apa? Kalau saya ngambil ini, nanti resikonya seperti apa? Nah, itu. Terus berani mengambil resiko terhadap pekerjaan karena sudah diperhitungkan. Nah, kalau sudah memperhitungkan sesuatu, sudah berani mengambil resiko atas pekerjaan itu. Oh, contoh, saya di sini, di salon ini, di lingkungan saya, trennya lagi pakai potong rambut yang shaggy layer. Gitu. Ambil resiko. Artinya, sampai harus kursus dulu tentang potong rambut shaggy layer untuk dipromosikan. Dan nah, itu harus ambil perhitungkan. Kalau saya kursusnya bayarnya 800, berarti saya harus mendapatkan berapa orang, berapa bulan harus kembali. Dihitung dulu. Resikonya seperti apa. Nah, wirausaha selalu berani mengambil resiko yang moderat. Artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, artinya seorang pengusaha itu bisa mengambil resiko yang sedang-sedang saja bisa, atau mengambil resiko yang paling kecil. Nah, itu resiko. Kita ambil resiko yang paling kecil. Nah, yang keenam, motif berprestasi tinggi. Nih, artinya seorang usahawan harus punya keinginan, motif, keinginan, rasa ingin, keinginan, cita-cita, prestasi yang tinggi. Bukan hanya sekedar menjadi orang sukses, tapi bisa membuat usaha kita berkembang besar, punya karyawan banyak, dan punya keuntungan. Itu artinya memiliki motivasi yang tinggi. Nah,
atau adjustment motivasi. Nah, artinya di sini motivasi yang tinggi. Atau juga kita harus punya target kan. Targetnya apa? Membuat terbaik ataupun mencapai kepuasan pribadi. Artinya, kalau saya bisa melayani orang, mendapatkan nilai berarti orang itu puas, kita pun puas. Nah itu. Jadi ada motivasi. Kalau setiap pelanggan akan saya berikan pelayanan yang maksimal. Nah itu. Nah itu yang penting. Jadi motivasinya harus tinggi. Kalau nggak punya motivasi berprestasi, nggak punya motivasi yang tinggi, ya impossible pengusaha itu jadi orang sukses. Nah, terkait dengan motivasi. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi di dalam orang pengusaha itu ada 6 kriteria yang harus dilakukan. Nah, itu 6 kriteria. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses, itu ada 6 kriteria yang harus dilewatin. Nah, itu yang harus kita pahamin dulu. Nah, tadi saya ulang lagi, terkait dengan karakteristik pengusaha, pertama itu kita harus memiliki kreativitas tinggi. Kita harus punya kreativitas. Jadi seorang pengusaha itu harus kreatif, punya kreativitas tinggi. Kalau nggak kreatif, kita nggak kan pernah bisa mengembangkan usaha. Itu. Yang kedua, harus punya kemauan inovasi yang tinggi. Yang ketiga, selalu komitmen dengan pekerjaan. Artinya, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Harus komitmen. Harus selalu komitmen dengan dalam pekerjaan, memiliki etos kerja, dan tanggung jawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, mandiri. Atau tidak tergantung orang lain. Seorang pengusaha harus mandiri. Harus mandiri tanpa tergantung orang lain. Yang kelima, berani mengambil resiko. Artinya, apapun yang kita lakukan, resiko apapun, kita harus ambil. Contoh, saat ini masih pandemi seperti ini, kita harus mengambil resiko. Ya, nanti di kemarin sudah diajarkan tentang home care, ambil resiko. Salon kita harus bisa jalan dengan cara yang lain, yang mengambil resiko dengan home care, dengan cara yang home care yang baru. Yang keenam, motivasi tinggi. Yang terakhir ini adalah kita harus punya motivasi tertinggi, motivasi prestasi tinggi. Artinya motivasi untuk sukses yang lebih tinggi. Saya harus sukses, dan sukses. Itu yang penting. Nah, rekan sekalian, itu terkait dengan karakteristik seorang pengusaha atau usahawan. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya ke Pak Lukman mengenai karakter wirausaha. Ya, ada ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, ada tugas buat kalian nanti dikumpulkan jam 6 sore. Tolong Mbak Tari catat ya tugasnya. Mencari pengusaha muda di Indonesia. 5 pengusaha muda di Indonesia plus latar belakangnya dan usahanya. Nah, cari 5 pengusaha muda Indonesia plus latar belakang dan usahanya. Contoh, namanya Lukman, gitu kan? Latar belakangnya seperti apa, usahanya apa, tulis. Nanti kalau memang tidak bisa menggunakan dicatat, tulis kertas saja, nanti difoto dikirim ke grup, biar kasih nama kirim ke grup. Ya, itu. Saya ulang lagi tugasnya, mencari 5 pengusaha muda di Indonesia plus biodata dan usahanya. Itu. Ya. Nanti dikirim di grup, tulis kertas, difoto boleh. Atau nanti ketik di Microsoft Word juga boleh. Nah,
Untuk deadline-nya Betul kan sekalian, terkait dengan motivasi. Gimana? Nanti deadline-nya jam 6 sore, Mbak. sore nih. Oh ya. Sampai jam 6 sore. Iya. Kalau semisalnya dibuat sekitar jam 12 gitu gimana Pak? Nanti bisa untuk lampiran pelaporan. Jam 12 ya? Karena nanti tugasnya ada 2, Mbak. Nanti di bisnis plan juga dia ada tugas. Cuma kalau bisnis plan kan tugasnya agak lama. Iya. Bisa 2 hari. Ya. Okay. Nggak apa-apa itu. Oke, untuk yang mencari 5 pengusaha muda plus biodata dan usahanya itu nanti jam 12 siang aja ya. Iya. Jam 12 nanti ya jam 12 siang Mbak ya. Nanti kalau diinfokan di grup ya. Di contoh-contoh pengusaha muda. Bisa menggunakan pengusaha YouTuber boleh gitu. Usaha apapun boleh. Yang masih muda. Nah. Oke. Nggak ada pertanyaan? Cukup? Nah, oke. Sekalian, ini saya lanjutkan. Lanjut lagi atau gimana Mbak? Atau break dulu Mbak? Tari. Lanjut mau? Lanjut ya. Nah, sekarang bisnis plan, perencanaan bisnis. Nah, ini yang penting. Seorang pengusaha, kita harus bisa merencanakan sebuah usaha. Perencanaan ini bisa dari sisi bidang usaha, sisi organisasi dan sisi keuangan. Nah ini penting. Kalau nggak punya bisnis plan, usaha kita nggak akan pernah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang disampaikan Renal Kasali, gagalnya seorang pengusaha atau pengusaha di awal adalah akibat tidak mampu merencanakan bisnis. Jadi orang yang gagal berusaha adalah orang yang tidak mampu merencanakan bisnis. Dia nggak mampu seperti apa. Nah, seperti ini rencana bisnis. Nah, rencana bisnis adalah produk apa yang akan kita buat, itu penting. Produk apa yang kita buat. Why, mengapa produk itu dibuat kan gitu. Kita mau buat salon, gitu. Produk kita apa adalah salon kecantikan. Kenapa salon kecantikan? Nah, itu pertanyaan. Mengapa harus buka salon kecantikan? Kenapa harus salon itu dibuat? Karena apa? Karena banyak masyarakat membutuhkan salon. Mulai dari TK saja, anak TK itu kalau mau wisuda butuh salon. TK saja kalau sudah ada wisuda, punawiyata itu perlu. Karena gitu kan. Oh, bagaimana membuat produknya kan gitu. Bagaimana membuat produknya? Jadi kita tulis, kalau kita buat salon, produk kita apa? Bagaimana membuat produknya? Kita harus tahu produk kita. Kita harus hafal dulu. Makanya kita harus hafal dulu produk kita. Kalau kita membuat pedikur atau manikur atau potong rambut level 1, level 2, bagaimana membuatnya? Produk itu. Oh, kalau level 1 itu seperti ini. Atau kita punya rias manten sehari-hari level paket 1 sekian ratus ribu. Bagaimana membuat produk itu? Komposisinya seperti apa? Kalau paket 1 itu paketnya ini bedak dasar, pakai sebentar. Nah, ya. Jadi menggunakan dasar ini paduannya dengan kosmetik ini itu harus kita bisa membuat produk itu. Yang keempat adalah siapa? Pasar kita siapa? Pembeli kita siapa? Pembeli kita anak-anak, dewasa atau orang tua. Kita harus memetakan. Kalau kita produk ini gitu ya. Pasar kita yang mana gitu loh. Siapa pembelinya? Kita harus tahu dulu. Jangan bikin produk tapi nggak tahu pembelinya. Nah, gitu. Kapan produksi itu harus dibuat? Kapan? Kalau sudah punya rencana produk, sudah siapa pasar kita, terus kapan kita bikin? Gitu. Kapan kita buatnya? Kapan kita buatnya itu? Setelah kapan? Muncul di mana? Di mana produk itu dibuat? Di mana bisnis itu akan dilakukan? Itu penting. Sudah apa
mengapa, bagaimana sudah ada, terus siapa sudah, kapan dibuat gitu loh. Setelah kapan, di mana usaha kita mau dibuat. Berarti kita harus melakukan mapping area. Area ini gimana kita kalau buka usaha di sini hasilnya seperti apa. Jangan sampai kita bikin usaha dikaitkan dengan usaha yang lama. Nah, jangan sampai seperti apa namanya minimarket depan saling berhadapan tapi bermusuhan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita benar-benar bikin produk, bikin tempat usaha itu sesuai dengan apa bisnis kita, karakter bisnis kita. Kalau salon ya bisa jadi di perumahan, di ruko-ruko gitu kan. Bisa ya. Jadi benar-benar tempatnya strategis buat usaha kita. Nah, terus di sini kita harus tahu Pak, bisnis plan itu apa sih kan gitu. Bisnis plan itu apa sih? Nah, bisnis adalah merupakan suatu dokumen. Artinya bisnis itu dokumen yang menyatakan keyakinan dan kemampuan sebuah bisnis. Nah, artinya apa? Bisnis plan itu adalah dokumen. Artinya dokumen itu bisa menjelaskan mulai bisnis kita mulai awal sampai akhir, mulai pemasaran, keuangan, organisasi, semuanya tercantum dari dokumentasi namanya bisnis plan. Kalau saya melihat, oh ini yang mendirikan siapa, biodatanya siapa, itu ada di bisnis plan. Kemudian proposal bisnis ada. Terus usahanya apa? Ada. Organisasinya ada. Legalitasnya ada. Laporan rencana keuangannya ada. Pemasarannya ada. Itu namanya bisnis plan. Ya. Dokumen yang menggambarkan rencana usaha kita itu namanya bisnis plan. Jadi kalau kita mau mengajukan sebuah bantuan modal, kita harus bisa bikin bisnis plan yang bisa dibaca banyak orang. Oh, rencana kerja bisnis plan-nya apa? Ini loh Pak, bisnis plan saya. Berapa tahun BEP, berapa tahun uang bisa kembali, itu harus tercantum di sebuah bisnis plan. Nah, di bisnis plan itu sebenarnya ada dua, bisnis plan dan usaha inovatif kecil, inovasi kecil. Artinya bisnis plan itu bisa digunakan untuk yang besar sama yang kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah itu penting. Nah, di sini dalam pembahasan hari ini kita adalah pengertian bisnis plan. Bisnis plan dan usaha kecil inovatif. Di sini artinya bisnis plan yang usaha kita beri adalah selain diperlukan perusahaan berskala besar, bisnis plan juga dibutuhkan oleh perusahaan yang tergolong pada kelompok kecil. Itu penting. Kalau kita punya UMKM yang kecil, harus inovatif, harus menggunakan bisnis plan. Karena apa? Karena agar usaha kita itu berjalan sesuai dengan role yang kita inginkan. Usaha kecil menengah itu seperti apa sih Pak? Yang modalnya maksimal, kekayaan bersihnya, total kekayaan, total asetnya itu 50 juta plus tanah. Gitu kan? Dan pendapatan tahunan 300 juta itu termasuk inovatif usaha kecil. Nah, di situ ada tujuan pembuatan bisnis plan. Ada tujuan pembuatan bisnis plan. Tujuannya apa sih? Membuat bisnis plan itu agar memudahkan orang lain, pimpinan, investor melihat perkembangan apapun, melihat rencana usaha kita. Kalau kita minta bantuan modal ke sebuah perbankan, kita harus punya bisnis plan dan bisa meyakinkan bahwa Pak, saya bikin usaha 1 tahun BEP kok, uang bisa kembali. Berarti itu meyakinkan. Oke, aman nih. Berarti kalau dalam satu usaha 1 tahun uang kembali, berarti angsuran saya nggak tersendat dong, gitu kan? Pinjamannya nggak akan nunggak dan sebagainya. Itu penting. Terus nanti juga tahapan-tahapan penyusunan bisnis plan kita akan ajarkan. Tahapannya seperti apa sih bikin bisnis plan itu? Nah, gitu. Nah, tahapannya seperti apa? Terus yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian bisnis plan. Itu kita jadikan hal-hal yang perlu, gitu kan? Yang penting yang perlu disajikan di bisnis plan. Dan format dituju bisnis plan dalam bentuk perencanaan keuangan dan kategori waktu. Artinya di sini perencanaan, jadi rencana keuangan. Rencana keuangan dan kategori waktu itu bisa jangka pendek 3 bulan, jangka menengah 6 bulan, jangka panjang itu 1 tahun. Rencana kerja kita bisa seperti itu.
Terus tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan ini penting. Business plan itu akan menjadikan tujuan kita merencanakan dan pengendalian keuangan. Gitu. Karena di business plan itu ada cash flow, ada cash masuk, cash keluar. Kira-kira cash flow-nya seperti apa? Nah, ya. Terus yang 9, fungsi time schedule dalam business plan. Nah, jam. Fungsinya buat apa sih? Jam schedule. Jadwalnya buat apa sih? Gitu. Yang terakhir adalah contingency plan. Nah, di sini untuk mengambil sebuah keputusan di akhir. Contingency plan. Nah, di sini menentukan poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal pertama. Poin-poinnya adalah menentukan ide usaha. Nah, sebelum kita melakukan sebagai pengusaha, kita harus punya ide dulu. Usahanya apa? Idenya itu apa? Membuat ide usaha dulu. Itu penting. Membuat usaha yang benar-benar baru. Atau membuat usaha yang sudah ada, tapi kita menginovasi baru. Atau membuat menjadi lebih inovatif. Kalau salon dulu biasanya hanya menunggu customer, sekarang kita harus menjemput bola. Caranya gimana? Bisa menggunakan home care, bisa menggunakan Nah, artinya produk kita bisa kita jangan melulu kalau di tetangga kita salon menggunakan promonya sepanduk besar-besaran, ya kita jangan ikut-ikutan. Kita harus inovatif yang lain, menggunakan cara yang lain gitu. Ya, terus mengembangkan usaha yang telah ada atau mengembangkan usaha yang ada. Contoh, orang tua saya punya usaha salon nih, saya kembangkan lagi, saya teruskan itu mengembangkan. Harus inovasi juga. Atau meniru usaha lainnya setelah ada, atau meniru. Nah, artinya ya sudah ada salon, kita meniru. Oh, dia produknya A, kita ikut A. Produknya B, kita ikut B. Sama, cuman fasilitasnya yang berbeda. Di sana pakai kipas angin, kita pakai AC. Di sana pakai level musik, kita full bisa free karaoke gitu kan. Di sana bisa hotspotan, kita sudah free wifi ya. Itu adalah usaha-usaha yang telah ada untuk kita kembangkan. Nah, yang kedua, menentukan nama perusahaan, nama usaha. Itu penting. Seperti apa? Nama usaha itu ya harusnya pendek, sederhana, gitu kan, mudah dieja, gitu kan. Jangan sampai kita bisa memberikan menentukan nama usaha, nama perusahaan itu tulisannya Latin yang Latin yang susah untuk dieja, itu jangan. Karena nggak mungkin. Akan sulit orang dieja dan dia akan nggak pernah ingat. Gitu kan. Dan mudah diingat. Gitu kan. Biasanya yang mudah ingat itu menggunakan nama orang, nama anak, dan sebagainya. Gitu kan. Enak dibaca. Tulisannya tergantung namanya tuh, kalau terkait dengan nama, kalau mudah dibaca, apa enak dibaca? Berarti fontnya enak dipandang di mata. Nggak susah untuk membacanya fontnya. Tidak ada nada sambung, nada sumbang, sorry. Tidak ada nada sumbang. Artinya nama-namanya itu tidak cenderung membuat ejekan orang lain ataupun menjelekkan orang lain gitu. Tidak ketinggalan zaman. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang lama. Bahasa lama itu salon Ana, salon Adi dan sebagainya. Ganti gitu lah. Lebih lagi. Contoh mungkin kayak di HP itu ada bengkel HP kan gitu. Counter HP itu namanya bengkel HP gitu. Showroom HP gitu kan. Itu udah pengembang. Mungkin bisa jadi nanti kita buat salon tuh bengkel kecantikan, bengkel rambut. Yang lebih kreatif lah nanti kemasannya seperti apa. Gitu. Biar nggak ketinggalan zaman. Ada hubungannya dengan barang dagangan. Jadi, nama kita harus ada hubungannya dengan produk kita. Jangan sampai produk kita kecantikan, nama logo kita menggunakan gambarnya mobil kan gitu kan. Gambarnya sepeda motor, jangan. Begini. Yang mengandung produk kita. Bila dia ekspor gampang dibaca dan di orang-orang Cina. Bila dia ekspor ke luar negeri, kalau kita ini produk yang besar ya, biar bisa menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain, tidak menegatif gitu. Dapat memberi sugesti pada pengguna pada produk tersebut. Sugesti artinya kecanduan. Di sugestinya memberikan kesan pertamanya sangat menggoda gitu dan candu. Kalau saya beli ini, beli terus gitu.
Di situ contohnya sudah berikan ada Tiki, ada Flexi, Klub Bali. Itu contoh-contoh nama friend gitu kan. Speedy. Nah, itu nama-nama sebenarnya kan friend itu teman gitu kan. Contoh-contoh seperti nama-nama perusahaan ataupun nama yang pendek yang mudah diingat. Nah, itu terkait menentukan nama perusahaan. Yang ketiga, membuat executive summary. Ini penting. Nah, ada apa? Merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan. Artinya di sini kita harus membuat resume terkait dengan bisnis plan. Kesimpulannya apa? Bisnis plan ini? Kesimpulannya adalah saya membuat usaha ini dalam waktu 1 tahun uang bisa kembali dan tahun kedua kita bisa keuntung. Itu contohnya. Nah, itu. Jelaskan. Mana buktinya ini, Pak? Ini bisnis plan saya. Nah, jadi kita memberikan di depan itu sudah memberikan summary catatan. Sebelum orang membaca bisnis plan kita atau proposal kita, orang sudah melihat, oh iya, kalau dibilang kita untung dalam 1 tahun, mana buktinya? Nah, itu. Terus mampu memberi kesan menarik dan akan secara cepat. Tadi bisnis plan kita, kalau sudah diberi summary catatan dan dibuka aja, gambarnya meyakinkan, menarik, meyakinkan. Dan orang secara cepat, oh, saya yakin nih, bisnisnya bagus nih, gitu. Itu yang penting. Yang keempat, harus membuat pendahuluan. Ada pendahuluan, itu penting. Jadi pendahuluan itu isinya ya menentukan terkait dengan latar belakang munculnya rencana usaha kita. Latar belakangnya siapa sih? Kenapa sih ada kayak tadi who, what, where? Itu dijelaskan di depan, ada pendahuluannya. Latar belakang munculnya rencana itu usaha apa sih? Jelaskan. Gitu. Dapat dilengkapi dengan poin-poin tujuan dan manfaat. Jadi ada visi misinya, ada tujuannya. Didukung oleh data aktual sekalian dengan rencana usaha yang bermaksud tadi. Data aktual itu bisa jadi dari rekomendasi, dari apa namanya legalitas kita, izin dan sebagainya itu harus ada pendahuluan itu. Bahwa usaha ini dibuat gara-gara ini, tujuannya visi misinya ini, dan ini izin operasional ini. Itu rencana pendahuluan. Yang kelima, membuat profil usaha. Kita harus membuat profil usaha. Seperti apa sih profil usaha kita nanti kan gitu. Nah, profil usaha penting. Jadi orang sebelum melihat kita, sebelum masuk ke lembaga kita, masuk ke usaha kita, ada profilnya dulu. Kita ngajukan, Pak, saya mengajukan bantuan apa namanya permodalan nih. Ini ada profilnya gitu. Jadi profilnya dia lihat sebelum orang bank itu melihat ke lokasi, melihat ke tempat usaha kita, dia ada profilnya. Oh gitu ya. Ya ada nama usaha dengan jelas, produknya jelas, yang itu. Jasa pelayanannya jelas, dan lokasinya lengkap dan fotonya. Ada Google Map-nya juga. Itu namanya profil usaha. Jadi kalau kita mengajak orang menceritakan profil usaha, sambil menceritakan, Pak Lukman usahanya apa? Usaha saya ini sudah berjalan sekian tahun, gitu kan, tempatnya di sini. Nah, itu namanya profil usaha. Menceritakan usaha itu sama dengan profil usaha. Tapi yang profil usaha ini diwujudkan dengan bisa menggunakan image, gitu kan, atau menggunakan video, itu penting profil usaha kita. Terus yang keenam, menjelaskan aspek manajemennya, gitu loh. Di sini di dalam membuat proposal ataupun buat apa namanya bisnis plan, harus menjelaskan aspek manajemennya. Struktur organisasinya jelas, pimpinannya jelas, penanggung jawabnya jelas. Itu harus ada. Job description-nya juga harus jelas, gitu kan? Kewenangannya jelas. Oh, pimpinan kewenangannya apa? Manajer keuangan itu kewenangannya apa? Itu jelas semuanya. Harus ada. Jadi di dalam bisnis plan itu menjelaskan aspek manajemen harus jelas. Ada struktur organisasinya, ada apa namanya pembagian tugas dan wewenangnya, ada skema pekerjaan. Nah, dan dalam aspek manajemen harus tidak adanya, harus di luar itu, harus wajib hukumnya tidak ada keterlibatan pihak luar atau aturan mainnya, tidak ada. Artinya kalau memang gedungnya yang milik sendiri, tidak ada pihak lain, tidak ada penyemakan. Mau kita apakan renovasi kan aman. Tetapi kalau kita menggunakan kontrak dengan orang lain, gitu, harus ada perjanjiannya. Apa yang bisa dilakukan? Oh, Pak, saya kontraknya ini kalau di bank itu minimal 5 tahun sih, 5 tahun biasanya. 5 tahun. Ini kontraknya 10 tahun, Pak. Dalam kontrak itu kita bisa melakukan ini Pak. Itu kalau dengan pihak luar. Kalau tidak ada, ya sebuah tidak ada.
Nah, contoh di sini ada contoh satu organisasi. Contoh. Nah, di sini contohnya kan ada pemilih, ada manajer umum. Kalau contoh yang agak luas, di sini ada pemilih gitu kan, ada bagian pemasaran gitu kan, artinya ada marketingnya, ada pelayanan di produksi. Kalau di salon produksinya adalah apa? Karyawan salonnya, ada bagian keuangan. Itu aja kayak sebagai administrasi gitu. Nah, di situ di bagian produksinya adalah ada pelayanan. Siapa yang melayani ke salon gitu. Itu harus jelas. Pemilik itu fungsinya apa gitu. Manajer pemasaran tugasnya apa? Terus apa namanya? Bagian salon karyawan yang umum bagiannya apa? Keuangan bagian itu harus tahu dulu. Nah, gitu. Kalau di sini produksi adalah bahan baku. Jadi persediaan. Nanti di bahan baku apa? Ya menyiapkan bedak, produksi peralatan. Semuanya itu bagian orang yang melayani di salon. Nah, terus yang ketujuh, selain organisasi, kita harus menjelaskan aspek pasarnya. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah usaha, kita harus menganalisa pasar dulu. Pasar kita apa? Segmentasinya pasar apa? Tujuannya apa? Tingkat persaingannya seberapa jauh gitu loh. Upaya pemasarannya yang dilakukan melalui penetapan harga seperti apa gitu loh. BEP-nya seperti apa, break-even point-nya gitu. Kalau kita bikin apa namanya harga jual, gimana harga jualnya? Strategi pemasarannya juga seperti apa? Lengkap dengan perkiraan hasil penjualan. Nah, di sini aspek pasarnya kita harus ada pasarnya. Segmen pasarnya adalah anak SMA. Tingkat persaingannya apa? Kecil Pak di sana. Karena di sana banyak salon-salon tua dan menggunakan hal-hal yang lama. Nah, upaya pemasarannya gimana dilakukan? Kita bisa harga jualnya kita di bawah rata-rata Pak. Gitu. Nah, strateginya gimana? Kita bicarakan media sosial. Nah, itu. Terus dilengkapi juga nih hasil penjualan. Contoh, kita nanti Pak dalam kurun waktu 1 tahun saya punya customer sekian puluh, 10, sekian ratus orang Pak, harga jual sekian, nanti bisa penjualan seperti sekian Pak, pendapatannya sekian. Nah, seperti di dunia maya sekarang gitu kan, kita lihat ada WA, Twitter dan sebagainya, itu persaingan mereka. Dan kalau kita bisa menguasai menguasai pasar, kayak kita menggenggam dunia aja, dunia milik kita sama mudah sekali kita gitu. Kalau kita bisa menguasai pasar. Nah, artinya kita bisa menyelesaikan pasar. Itu aspek pasar. Terus yang ke-8, kita harus menjelaskan aspek produksi. Ya, aspek produksi apa, Pak? Kalau kita menggunakan paket 1, harganya sekian, produksinya ini loh, produknya. Bahannya ini loh, ini. Itu aspek produksi. Kalau di salon itu proses produksinya seperti itu. Saya punya paket 1, apa namanya, rias sehari-hari paket 1 itu harganya sekian, produknya ini dan ini, itu jelas. Jadi kita harus jelas agar nanti memudahkan kita menyampaikan ke customer. Nah, itu terkait dengan menjelaskan aspek produksi. Next, Mbak. Nah, terus selanjutnya, setelah membuat aspek produksi, nah di sini bahan baku kita harus tahu dulu, ya. Artinya kalau kita menggunakan paket 1, bahan bakunya apa gitu loh. Terus proses produksinya gimana? Artinya di sini kalau kita menggunakan bahan paket 1, cara makainya seperti ini. Kalau kita pakai pelembab, pelembabnya harus sekian apa namanya liter atau berapa, pakai kapas atau tipis-tipis saja, dan itu bisa menggunakan. Terus kapasitas seperti ini. Kalau kita menggunakan seperti ini, hasilnya seperti apa? Gitu. Itu harus kita prediksi dulu. Terus selanjutnya jumlah target produksi. Nah, kalau seperti kita menggunakan paket 1 itu berapa menit? Berapa menit kita bisa melayani orang secara maksimal? Itu penting. Nah, kalau perlu di dalam bisnis plan itu menggambarkan bikin flowchart terkait dengan proses produksi. Artinya
bahannya ini, flowchartnya. Paket 1 bahannya ini kasih kotak gitu. Panah ke kanan, produksinya cara apa namanya pelayanannya seperti ini sampai hasil produksinya itu flowchartnya. Nah, yang ke-9 itu aspek keuangan. Ini penting. Nah, aspek keuangan. Kita harus menjelaskan di bisnis plan, uang kita dari mana? Keuangan terbesar kita dari mana? Dari investor, dari bantuan pemerintah, dari bantuan bank, kita jelaskan dulu. Ya. Terus alokasi investasi. Kita mendapatkan uang sekian juta, terserah banyak di mana, atau di sarana prasarana, atau terserap di apa namanya pemasaran atau perekrutan karyawan, itu kita jelaskan. Terus ada studi kelayakan yang meliputi aspek ekonomi, teknik, sosial, pasar. Nah, ini kalau ini bisa artinya apa? Kita mengundang seorang konsultan, terus apa namanya untuk melihat aspek keuangan kita, layak enggak dengan keuangan saya seperti ini, layak enggak, kan gitu. Terus yang terpenting, yang terakhir di menjelaskan keuangan adalah kita harus lakukan analisa SWOT, bila diperlukan tadi. Analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Ancaman kita apa? Peluang kita apa? Itu yang penting. Kita harus punya analisa. Nah, di sini kelayakan terjadi sudah. Sekarang kita analisa SWOT. Nah, ini yang penting nanti. Jadi rekan sekalian, waktu sebelum kalian nanti membuat bisnis plan, harus ada analisa SWOT dulu. Strength, kekuatan kita apa? Kelebihan kita apa? Gitu. Jelaskan di situ. Oh, kelebihan kita tempatnya strategis, gitu kan, free wifi, ber-AC, gitu kan, ada ruangan karaoke dan sebagainya. Itu namanya kelebihan kita, kekuatan kita. Kelemahan kita apa? Kita orang baru, kan gitu. Kita orang baru, kita pemula, gitu kan. Apa namanya? Kita masih kontrak, gitu. Itu yang kelemahan kita. Kesempatan yang ada apa? Gitu kan. Kesempatan apa? Peluang kita apa? Opportunity, peluang kita apa? Gitu. Sebutkan peluang kita. Peluang kita adalah kita masih mobile, kita bisa home care, gitu. Kita bisa promosi menggunakan apa namanya media sosial, gitu. Kita bisa menggunakan web. Itu peluang-peluang kita. Dan marketnya anak muda banyak, gitu. Banyak anak muda yang ikuti tren masa kini, itu peluang kita. Nah, terakhir ancaman, threat. Ancaman kita apa? Oh, ancaman kita kalau kita bikin usaha di sini sering lampu mati, yang gitu. Nah, kita harus genset, gitu. Ancaman. Sering lampu mati. Terus apa namanya? Banyak pengamen, banyak orang nakal, pemabuk, dan sebagainya, itu ancaman. Nah, itu penting. Aspek-aspek ini harus ada di lakukan atau bikin bisnis plan. Nah, di sini ada contoh. Next, Mbak Tari. Ada contoh membuat bisnis plan. Membuat analisa SWOT. Next, Mbak. Next. Nah, di situ. Nah, analisa SWOT. Ada kesempatan, ada SWOT, kekuatan, weakness, kelemahan, gitu kan. Opportunity, kesempatan, threat, ancaman. Itu apa gitu. Nanti harus dibuat nih. Dalam sebuah apa namanya? Rintisan usaha harus melakukan analisa SWOT dulu, minimal 4 lah. Setiap analisa SWOT mulai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman itu harus minimal ada 4 lah, 4 sampai 5 poin dari setiap aspek. Agar nanti kita tahu, kita bisa menentukan kebijakan kita mau kemana. Nah, contoh next, Mbak. Contoh. Nah, di situ ada contoh. Kekuatan produk kita apa? Bahan bakunya mudah, gitu. Artinya kalau di calon, contohnya apa? Oh, kita menggunakan brand apa namanya? Bahannya brandnya brand nasional, kan gitu. Pakainya bahan bakunya nasional, gitu kan. Setiap orang sudah kenal produk kita, gitu.
jelas apa namanya bisa digunakan untuk orang semua karakteristik kulit atau rambut. Nah, konten kita kan, dan produk kita apa namanya salon kita dekat terjangkau dengan semua kendaraan, free wifi gitu kan, atau apa namanya gratis air mineral gitu kan, free karaoke dan sebagainya. Itu kekuatan kita kan gitu. Terus di situ juga ada kesempatan yang ada. Kesempatannya apa gitu? Pasarnya masih luas. Kalau salon lain menggunakan orang tua, kita pakai yang muda gitu. Pesaingnya belum ada. Oh, di lembaga saya itu salonnya sedikit. Bahkan cenderung salonnya nggak ada. Nah, gitu. Ada program dari desa gitu. Itu contoh. Di desa sekarang banyak desa itu di BUMDes itu banyak membuat peluang usaha. Contoh, kalau di tempat saya itu ada potong rambut miliknya BUMDes, potong rambut miliknya desa. Artinya masyarakat dikursuskan potong rambut, dan dia sama desa diberikan tempat usaha. Potong rambut ada 3 itu semua potong rambut. Nah, itu sekarang banyak seperti itu. Jadi ada program dari pemerintah. Nah, strateginya apa gitu? Strateginya kalau itu seperti kita produknya yang banyak, tambah outlet gitu. Kalau lebih besar kita tambah tambahan harga tersebut, harga terjangkau, buat harganya lebih ringan. Nah, itu contoh. Selanjutnya adalah menjelaskan aspek lainnya. Aspek lainnya adalah apa? Di sini aspek kendala timbul alternatif pemecahan. Kendalanya apa? Ada aspek kegiatannya, jadwal kegiatannya, artinya jadwal salonnya buka jam sekian sampai jam sekian, istri jam sekian, itu ada. Tambahan informasi ke poin-poin sebelumnya, namun penting untuk disampaikan. Di sini kalau di situ kelemahan kita di situ lampu mati, disampaikan penjelasan ada di bawah, belakang ada genset, ada emergency, lampu emergency, jelaskan di belakang. Nah, terus yang terakhir, sekalian itu menyiapkan lampiran. Lampiran penting, lampiran itu jadwalnya kapan, data pendukungnya apa, rincian perhitungan keuangannya apa, biaya produksi seperti apa, itu ditulis semuanya keuangan. Profil lengkapnya SDM yang ada, profil lengkap SDM yang ada, yang akan mengelola itu harus ada. Lampiran yang lain diperlukan. Ini dalam satu proposal ataupun bisnis plan nanti. Nah, terus yang terakhir adalah membuat presentasi terakhir, presentasi yang menarik. Nah, itu interaktif, menarik, singkat, jelas, dan meyakinkan. Grafik animasi dan siapkan backup, itu penting. Nah, ini ada beberapa contoh. Saya coba contoh di proposal TCC gitu kan. Di situ contohnya proposalnya bisnis plan-nya menggunakan maksimal 5 halaman saja, 5 halaman. Ukurannya kertas A4 kan gitu. Desain proposalnya bebas. Ditulis dalam font Times New Roman dengan ukuran 12. Gunakan spasi 1,5 line dan diberi nomor halaman. Itu penting. Contoh proposalnya di situ. Nanti hanya 5 halaman saja, 5 halaman, jangan banyak-banyak. Berikutnya adalah, nah di sini. Di dalam bisnis plan atau proposal itu harus mencantumkan judul rencana bisnis, judul usahanya apa. Ada ringkasan ataupun latar belakang bentuknya usaha itu apa. Ada rencana bisnis, rencananya seperti ada menjalankan singkat tengah bisnis, latar belakang bisnis, jelaskan visi misi bisnis, analisa SWOT bisnis, struktur organisasi, analisa pasar, analisa produksi, analisa risiko bisnis, strategi bisnis, proyeksi keuangan dan sumber pendanaan, rencana kreativitas dan penjadwalan. Itu penting. Itu penting. Jadi kalau kita mau bikin usaha harus punya ini. Ya kalau paling tidak kita harus punya analisa SWOT lah. Nah, nanti keuangan ke depan kalau kita belajar keuangan dan sebagainya, nanti setelah pembelajaran itu akan diajarkan cara membuat buku kasnya, laporan keuangan, laporan bulanan, itu diajarin semua nanti di akhir. Nah, terakhir di situ ada kriteria penilaian. Di sini kriteria penilaian proposal nanti, kalau kalian nanti bikin sebuah rencana bisnis plan atau proposal bisnis plan,
Ini cara penilaiannya. Aspek tujuannya cuma 10%, aspek ekspresi usaha 20%. Nah, yang paling besar dari pemasaran, kalian harus bikin usaha itu bicara apa namanya? Buatlah pemasaran yang efektif dan kekinian gitu loh. Contoh, kita menggunakan media sosial. Media sosial itu harus tahu, bukan apa? Menggunakan IG. Nah, di IG itu targetnya apa? Pangsanya usia berapa? Kan gitu. Itu harus kita dahulu. Terus di usaha kita di desa mana, daerah mana itu harus tahu. Lebih simpel. Nah, gitu aspeknya. Itu yang paling banyak. Aspek keuangan hanya 20%, artinya kita melaporkan apa namanya, padahal bikin sebuah laporan keuangan, nanti 1 tahun itu BEP, tahun berikutnya untung, itu hanya 20% nilai. Resiko bisnis 10%, jadi totalnya 100%. Itu kriteria terkait dengan penilaian proposal ataupun bisnis plan. Nah, next selanjutnya Mbak, terakhir di sini. Terima kasih. Nah, naik ke bawahnya. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini ada tugas buat kalian semua. Buatlah bisnis plan usaha salon. Waktunya 2 kali 24 jam. Berarti kalau dikumpulkan terakhir hari Minggu jam 12 siang. Ya, nanti dikumpulkan hari Minggu terakhir. Nanti di grup. Nah, ini tugas individu atau kelompok, Pak? Bisa kelompok Mbak, nanti teknisnya saya ikutin Mbak Tari aja. Mau di kelompok berapa orang, monggo silakan. Sesinya nanti untuk pembagian kelompoknya bisa kita bahas di grup aja ya Pak? Siap, dibahas di grup aja ya. Yeah. Karena nanti kan ini ada banyak yang nggak datang, nanti materi ini bisa di-share di grup agar nanti bisa dibaca-baca. Terus pembuatan bisnis plan-nya ini saya berharap jadi gambaran rintisan usaha ke depan, Mbak, gitu loh. Gambaran saja gitu. Artinya gambaran mereka bisa, oh bisnis plan-nya seperti ini loh. Contohnya seperti ini. Nanti waktu kita bikin rintisan usaha pun juga harus bikin bisnis plan. Mas sekarang bikin. Makanya sebenarnya kewirausahaan itu yang penting sebenarnya di bisnis plan ini. Ya. Tugasnya ini nanti dibuat dalam format buat proposal tadi atau nanti bisa sama sekalian PPT-nya buat presentasi, Pak? Ya kalau ini kan tugas ini kalau nggak bisa pakai PPT, Mbak, pakai Word aja. Pakai dokumen. Karena di situ nanti menjelaskan terkait dengan apa namanya struktur organisasi. Ya kayak bikin proposal gitu bisnis plan-nya. Latar belakangnya apa, kenapa ngamen pakai nama itu, ceritanya seperti apa gitu kan. Kalau mau pakai PPT nanti panjang itu. Dan makanya di sini ada yang menyebutkan cuma 5 halaman saja. 5 halaman tapi mencakup semuanya. Biar lebih padat. Kalau jangan pakai PPT, kalau PPT nanti banyak nanti panjang tuh. Berarti nanti untuk tugasnya ini kita bahas di grup lagi nih Pak? Iya, dibahas di grup aja. Kalau nanti cari yang paling dekat aja, rumahnya dekat-dekat saja, dekat-dekat. Gitu. Kalau jauh nanti biar nanti komunikasi dia WA gitu. Bisa googling di Google untuk mencari wawasan terkait dengan apa namanya bisnis plan. Tapi ini khusus usaha salon, khusus salon. Iya, jadi lebih kecil. Kalau uangnya kan kecil, paling modal sekitar 20 juta, 30 juta sudah bisa bikin salon gitu. Jadi nggak terlalu mewah, nggak terlalu banyak keuangannya. Pemasarannya saya sarankan menggunakan bisa menggunakan home care yang kemarin disampaikan, bisa menggunakan marketplace atau menggunakan digital marketing yang kemarin. Jadi menggunakan itu aja, digital marketing. Apa digital marketing itu? Pemasaran menggunakan Facebook, menggunakan WA, IG, Google My Business dan sebagainya. Itu bisa lebih aman pakai itu aja. Gitu Mbak tadi. Rekan sekalian ada yang ditanyakan? Teman-teman ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Sudah paham semua ya buat tugasnya?
ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu saya bermanfaat buat kalian semua. Jadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Mbak Tari. Monggo Mbak Tari. Terima kasih Pak Lukman atas materinya yang diberikan dalam materi kewirausahaan. Untuk materi hari ini kita tadi bisa mengetahui bagaimana karakter pengusaha yang sukses, kemudian bagaimana pembentukan karakter seorang wirausaha, serta kita bisa mengetahui bagaimana pembuatan proposal bisnis plan untuk perencanaan bisnis kita ke depannya. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan di pertemuan hari ini? Enggak, Mbak. Ya, Mbak Isnaini. Udah, Mbak. Untuk tugasnya, jangan lupa yang deadline hari ini mencari 5 nama pengusaha muda di Indonesia, bebas apa dari pengusaha apa saja, dilampirkan biodata, sama untuk profilnya bisa ditulis tangan atau diketik dan jangan lupa diberikan nama, kemudian dikirim di grup maksimal jam 12 siang ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita foto bersama dulu sebelum mengakhiri pembelajaran di siang hari ini. Mohon untuk videonya bisa dinyalakan semua teman-teman. Yang lainnya videonya bisa dinyalakan dulu. Mbak Cinta, ini Mbak Rani, Mbak Delima, baik, langsung kita foto bersama dulu ya. Saya ambil gambarnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Terima kasih teman-teman. Jika sudah ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk mengisi link absensinya yang sudah ada di chat maupun di grup. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Nanti langsung saja bisa dikirimkan di grup ya. Baik, ini kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 jam, bisa digunakan untuk mengerjakan tugasnya biar nanti nggak terburu-buru. Dari Pak Lukman, sambung atau ada tambahan lagi Pak? Saya rasa cukup Mbak. Nanti tinggal tunggu apa namanya tugas si teman-teman semua, nanti di-share ke saya. Ya. Kan untuk dokumentasi ya terkait dengan pelaporan. Itu Mbak Tari, biar teman-teman fokus untuk mengerjakan tugasnya yang jam 12 sampai 2 hari ke depan. Saya mau izin lift dulu Mbak Tari ya. Baik Pak Lukman, terima kasih Pak Lukman.
Makasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman nanti ada pembahasan lagi terkait pembentukan kelompok. Nanti langsung saja kita bahas dengan Mbak Yanti dan juga pembentukan kelompoknya nanti untuk berapa orang bisa kita diskusikan di grup. Mungkin saya